Oke, sampai juga di mobilnya. Ini mobil yang sudah selesai perbaikan. Terus ini mobil yang tadi saya udah bilang. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Udah masuk dalam cabin. Bisa jelaskan satu persatu. Ini namanya diagnosis tester untuk DAF Davy. Davy itu apa sih? DAF Vehicle Investigation Equipment. Untuk testernya ya. Di situ ada direct testing, guide diagnosis, OBD, dan logoutnya. Kemudian ini tersambung dengan kabel diagnostik ya, yang ke tepatnya VCI, Vehicle Communication Interface. Jadi dia menyambungkan antara tester dengan kontrol kendaraan supaya bisa berkomunikasi. Dibutuhkan dua tempat tersebut, hal tersebut. Dan untuk di instrumen clusternya sendiri, seperti yang Anda lihat, nggak terlalu banyak indikator. Sebelah kiri, kalau Anda lihat itu ada 20, 40, 60, 80, 100, 120, ada speedometer. Kemudian angka 28550 itu odometer, artinya menunjukkan jarak. Kemudian indikator solarnya sebelah sini ya, solar ya. Ini untuk speedometer tadi saya jelaskan. Ini untuk odometer. Kemudian ini untuk AdBlue. AdBlue itu kalau di truk Eropa ini untuk sebagai perlengkapan memastikan emisinya itu lebih baik. Ini udah untuk kendaraan yang Euro 4. Jadi sebenarnya truk ini udah Euro 4. Berhubung dia pemakaiannya di Asia, jadi AdBlue-nya ini nggak dipakai. Dia pakai dummy, jadi nggak pakai Euro tank. Kemudian di sini untuk tekanan angin 0, 5, 10. Berarti ini angin untuk rem kepala sama angin untuk rem trailer. Yang hijau ini tuas untuk high low. Jadi kalau kita mainkan, dia akan berubah. Nah, ada suaranya, itu berarti udah main gitu. Itu high low untuk transmisi. Kemudian ini untuk temperatur mesin, sebaiknya tidak sampai ke lebih dari setengah. Lebih dari setengah itu udah 120-an. Kemudian untuk RPM, rotasi per menit untuk putaran mesin. Ketika idle atau stasioner tetap di kisaran di 600-an. Nanti ada lebih jelasnya lagi. Ada warna hijau, biru, dan merah. Sebaiknya pengemudi tetap berada di garis hijau. Untuk layar tengahnya sendiri itu untuk menunjukkan info kendaraan, macam ada full consumption, turbo pressure. Kita lihat ada full consumption-nya. Kemudian untuk turbo pressure, oil level, oil pressure. Kemudian servisnya kapan dia ada warningnya nggak? Oh, nggak ada warning dia. Oke, good kan. Berarti harus di like katanya. Terus next service, vehicle ID-nya itu berarti dia punya chassis number-nya berapa. Jadi nggak usah pusing-pusing nanya berapa sih chassis number-nya, dia udah ada di situ. Record. Kemudian berapa sih konsumsi bahan bakarnya, average-nya ada di situ, ya kan. Terus trip info, dia berapa lama dia bergerak, ya kan. Hutan loh. Terus ada average trips, berarti berapa sih konsumsi bahan bakarnya, itu ada gitu, ada 56,5 liter per 100 kilo. Kemudian ada full consumption-nya berapa, driving-nya berapa liter, full consumption berapa, idling, semuanya komplit di dalam satu display nih. Cuman pengemudinya bilang tetap masih ada low power. Kemudian kalau kita lihat ini tombol untuk di vlog.
Jadi dipakai kalau pas kondisi armada tersebut mengalami kesulitan di dalam berjalan di kondisi yang lumpur. Isi ini kita nggak pakai karena transfer case. Yang merah ini untuk hazard, terus ada untuk central lock-nya, central lock ini ya, power window-nya, dan ini untuk parking brake, terus ini untuk tuas wiper, terus klakson, ini untuk cruise control. Jadi kalau untuk yang Europe itu dia udah equipment-nya udah standar untuk cruise controlnya. Ya. Kita lanjut ke langsung ke pengetesan ya, pengujian kendaraannya ya. Kira-kira ada masalah apa nih? Oh, jadi ada keterangan ini. Do you want to read the errors of the complete vehicle? If yes, read the error. If no, start diagnosis session. Kita ambil yes nih. Oke, kita ambil yes ya. Perhatikan ya. Oh, dia kasih penunjuk nih. Perform the following action. Stop the engine. Oh, berarti kita harus matiin engine-nya. Dia nggak mau. Oke. Kita oke dulu. Kita letak on. Jadi mulai start untuk diagnostik. Lumayan banyak juga ya untuk errornya ya. Jadi itu ada aktif, ada inaktif. Untuk inaktifnya itu sendiri sebenarnya lebih ke fault memory yang store sifatnya, yang udah sempat terjadi tapi belum sempat kehapus. Seperti Anda lihat semuanya di sini. Fuel pressure sensornya pressure low. Berarti sensor untuk solar bahan bakarnya tuh dia mengindikasikan, dia membaca ada tekanan bahan bakar yang low. Kemudian ada immobilizer communication failure. Nah ini kenapa keluar immobilizer communication failure? Biasanya terjadi si pengemudi ini biasanya berulang kali dia starting. Dia mungkin panjang starternya. Kemudian oil level sensor, oil level low at startup, berarti sempat ada dia kurang oli, dia nggak ngecek. Kemudian fuel pressure sensornya tadi mana tadi ya? KO pressure too low tadi udah dijelasin ya. Sama. Kemudian crankshaft sensor, engine speed too high, berarti dia sempat bawa mobilnya kenceng nih. Karena si testernya info kalau ini sempat over engine speednya. Kemudian ada MTCO itu untuk takograf. Oke, kita lihat ini, kita lihat error menu. Oke, inaktif errornya. Di sini ada explanatory note-nya, itu berarti menjelaskan fault memorinya karena apa. Di sini untuk wiring diagram, ini untuk penjelasannya. Kita lanjut continue ya. Oke, kita masuk ke menu utama nih, kan? Dari awal, dari depan dulu deh, dari atas dulu deh. BBM ini jarang sekali terjadi fault karena emang BBM itu lebih arahnya untuk unit-unit yang head tractor yang spesial apa ya, opsional, macam untuk mixer, untuk PTO, karena ini nggak ada. Cuman kita pastiin aja ada error menunya nggak kira-kira. Oh, no fault, oke ya. Kalau udah no fault, kita keluar aja. Nggak ada fault. Kita nggak perlu masuk ke sini. Tadi saya dulu sebutkan tadi untuk PTO, dump truck, untuk dam, untuk mixer itu nggak perlu kita. Biasanya dipakai kalau kita mau ngeset PTO. Deep ini lebih ke arahnya ke ini, instrument cluster ini. Kita lihat ada masalah nggak kira-kira deepnya nih? Kayaknya sih enggak sih, tadi soalnya udah nggak ada.
The deep system cannot store errors, kan? Nggak ada masalah. Oke, kita keluar. Dan nah ini yang paling banyak sering terjadi fault, yang dimana si pengemudi sering komplain engine-nya kurang begitu oke, performnya kita lihat juga nih. DMCI. Di sini ada DMCI. Ini menunjukkan control unit engine, ya. Kita lihat control unit engine-nya tuh informasinya seperti apa. Ini versi untuk installment. Biasanya di sini ada serial number, serial coding, kapan dia pasang, terangannya. Ini nggak bisa dibohongin karena antara DMCI dengan nomor sasis dengan VCI-nya itu harus sama. Kalau nggak sama, otomatis mobil nggak bisa start karena immobilizer-nya blok. Sini ada keterangannya, support software function-nya yang ngeling apa aja tuh. Bisa lihat ada cruise control, yes. Cruise control untuk adaptifnya nggak pakai, ya kan. Kemudian immobilizer, yes. Engine brake no, exhaust brake, yes. Dan bla bla bla, cukup banyak ini, nggak perlu kita bahas karena cukup jelimet. Kita langsung direct ke error information, kan. Oke, leading errors, please wait. Oke, ada inactive error nih, 7. Tadi udah disebutin tadi ya, apa aja. Nah, kita mau lihat sebenarnya additional infonya apa aja sih, kapan terjadi itu. Ini keterangannya nih. Email warningnya not active. Yellow warning not active. Red warning berarti nggak ada masalah. Dia ketahuan kapan sih kejadiannya nih mobil keluar errornya. Oh, itu kalau kita lihat tanggal 7 Juli 2021 jam 2:30 sore berarti, ya kan. Battery voltage-nya 27, oke. Vehicle speed-nya 38, jalan pelan. Engine speed-nya cuma 1300 nih, ya kan. Berarti mungkin loadingnya terlalu berat nih, makanya ada fault di situ. Oil pressure oke, kemudian bus pressure-nya juga oke, nggak ada masalah. Jadi kalau dilihat sebenarnya lebih arahnya ke nggak pas aja penggunaannya. Kemudian immobilizer communication failure injection block, ada 2 kali kejadian itu. Kalau dilihat error occurrence-nya 2, date-nya itu tanggal 9 bulan 6. Udah lama mobil nggak pernah masuk ini, karena mobil ini bisa ke Sumatera jam 7 malam. Battery voltage 24, beda banget tadi 27, ini 24, berarti drop dia. Seperti tadi saya bilang, kalau keluar immobilizer berarti dia sempat drop baterainya. Oke. Ini lagi sebelum kita ngapus semuanya. Oil level sensor, kita lihat kapan nih. Ini sama juga bulan 6, jadi bulan 6, bulan 7, bulan 8 ya. Mobil ini karena jarang masuk juga sebenarnya. Dan next lagi, tadi udah level sensor, ini juga bulan 6. Fuel pressure sensornya ini bulan berapa nih? Wah, ini cukup lama nih. Ini stores biasanya. Oke, kita stop ya. And then kita masuk lagi tadi ke error information. Oke, kita reset. Kita lihat berapa yang bisa di reset juga. Biasanya masih ada yang sisa pasti, nggak mungkin bisa hilang semuanya. Oke, see that? Ada 3 yang nggak bisa dibersihin. Tapi secara fault ini nggak terlalu banyak masalah. Karena keterangannya di sini inactive error cannot be reset. Berarti kita harus pastiin lagi di sistemnya nih, karena sempat store dia nggak bisa ke reset, artinya tersimpan di situ. Tapi secara sistemnya dia nggak ngeganggu, cuma sekedar dia warning bahwa di tanggal tersebut di perkejadian ada fault di situ. Kita lanjut ke function. Di sini ada macam-macam functionnya. Oke, kita mau lihat ya.
mau tahu nih sebenarnya kira-kira seperti apa. Oke, kita hidupin unitnya. Oke, kita mau lihat baterai voltage. Berapa sih sebenarnya baterai voltage? Jadi nggak perlu kalian nyolok tester ke aki, dia udah tahu. Pengisiannya 28. Kalau udah 28 berarti kita oke ya. Oke. Lihat accelerator pendernya gimana nih? Coba kita lihat. Oke. Lihat positionnya. Oke, 0% karena emang nggak kita gas. Kita mau tahu dia fungsi apa enggak akselerator pedasnya, kita push pedalnya. Berubah ya guys ya. Jadi ketika 31 itu menunjukkan posisi gas. Karena kalau untuk yang model kontrol unit kayak gini, dia udah nggak model kayak manual pakai kabel kawat gitu, enggak. Karena semua udah dipakai kontrol unit, pakai injektor, terus pakai potensio pedal gas, nanti semua udah full elektrik. Dan kita lanjut lagi, mau tahu functionnya. Sini ada clutch pedal, ada oil, ada fuel. Oke, fuel oke ya. Ambil fuel ya. Oke. Di situ sampai bisa ngebaca fuel temperaturnya berapa tuh solarnya tuh. 38,5. Fuel pressure-nya 5 bar. Ada masalah. Lanjut lagi ke regulation function. Ini nggak perlu, ya kan? Karena emang ini standar Europe, kita nggak perlu rubah ini. Kalau mau lihat sih nggak apa-apa sih, lihat aja. Nggak perlu kita. Oke. Kemudian kita lihat performance. Kita lihat performanya gimana nih. Nggak perlu karena ini harus jalan. Nah, kita di sini diam, stay. Mau lihat automatic cylinder performance testnya gimana tuh? Ini speednya 500, oke. Coolant temperatur kayak sub sinyal, nggak ada error. Dan dia membaca nggak ada masalah juga, nggak ada error. Parking brake apply, kita harus pakai semuanya itu. Harus netral, dia diam, stay, dan speed juga harus netral. Lanjut lagi kan, continue. Sekarang Davy nyuruh kita untuk press down the accelerator pedal completely and hold. Berarti kita harus injek pedal gas dan tahan. Nah, dia naik putar mesinnya. Kalau dilihat, yes. Jadi tanpa saya gas sendiri, tahu-tahu dia otomatis ngegas sendiri itu, karena yang ngerakin Davy. Dia sampai 6 kali karena ngikutin silinder dia. Jadi ini untuk menunjukkan seberapa bagusnya performa engine-nya. Pastiin dulu sebelum kita melangkah ke yang lainnya. Rilis. Oke, udah keluar hasilnya nih. Kita lihat yuk bareng-bareng yuk. Oke. Hasilnya menunjukkan bahwa ada satu silinder yang bermasalah, nomor 4. Kalau kita lihat ada 100, 99, 99, 97, 99,5.
hampir ini udah mendekati sempurna, cuman pengemudinya bilang masih nggak oke gitu kan. Dan memang sih kalau kita lihat automatic cylinder performance test itu lebih arahnya ke result, ya kan, hasilnya oke enggak. Ternyata yang nomor 4 doang nih yang bermasalah nih, 97 dibandingkan yang lainnya karena nggak begitu balance gitu. Kita klik OK ya. Ini kita perbaiki bareng-bareng lagi. Oke, switch off kontak. Tunggu 5 menit. Switch on kontak. Oleh lagi ke situ. Di sini juga ada namanya conversion test. Jadi kita bisa mau ngetes kompresi mesin tanpa harus kita buka mesin, tanpa kita harus buka cabin, naikin cabin, itu udah bisa. Ada coolant temperatur, crankshaft sinyal, vehicle speed, harus nggak ada masalah, nggak ada error. Dan di situ dibilang diving nggak ada masalah. Oke, kita lanjut sini, continue. Dia harus parking brake harus apply, kemudian switch transmisi juga harus netral, harus idle switch. Oke, kita continue ya. Nah, ini ada keterangannya nih. Engage starter motor until the test is complete. Do not apply the accelerator pedal. Jadi kita harus mutar kunci kontak ke arah starter, ke arah untuk start sampai selesai. Kita nggak boleh nginjek pedal gas. Oke, coba ya. Oke, udah keluar hasilnya. Oke, dilihat kompresinya 99, 100, 99 relatif oke semuanya. Ya kan? Kalau perbedaan 0, kalau di teknik itu nggak ada masalah, toleransi soalnya. Oke ya, kompresinya masih oke. Ya, kita switch off kontak. Tunggu 5 detik. Switch on. Kemudian kita kembali lagi ke yang lainnya. Programming. Apa aja di sini programming ini nggak perlu kita style di sini, karena semua customer parameter semuanya itu sudah di set by pabrik factory-nya. Jadi kita nggak perlu otak-atik di sini. Cuman di sini di programming ini kalau kita lihat lagi, kita lihat lagi tadi, itu ada basis software and parameters. Ini hanya pabrik yang punya settingannya. Nah, ini customer yang ini bisa di setel, tapi emang kita nggak boleh karena takut melanggar namanya warranty. Nah, sini untuk pump unit code. Jadi kalau kita ganti unit pompa bahan bakarnya, kita harus memasukkan kode sandi yang ada di unit pump tersebut. Nih, kalau mau dilihat ya. Oke, kan? Nih. Jadi kalau kita lihat dari silinder 1 sampai 6 itu ada coding yang ada di unit ini, kode unit pump ya. Jadi nanya nih yang ada di saat ini yang terpasang ini nih kan. Terus ya kan. Di silinder 1 tuh letaknya di bagian depan. Kita nggak perlu ini karena kita nggak ada fault di sini, nggak ada masalah. Cuma kalau kita mau ganti unit pump sejumlah 6 biji itu kita nggak bisa asal pasang aja, itu harus di-coding, dikalibrasi lagi. Kemudian ada injector code sama juga modelnya dan unit pump, jumlahnya pun juga 6 juga. Jadi nyawanya mobil ini di injektor sama unit pump. Makanya saya ngasih saran ke semua driver ataupun yang lainnya juga yang
owner mungkin yang punya armada, dipastikan bahan bakarnya itu harus benar oke, karena dampaknya cukup signifikan kalau ini masalah. Oke. Kita ke keluar dari DMCI, terus ke ini ABS, ini untuk electronic braking system. Jadi ini udah pakai ABS, depannya pakai cakram, belakangnya pakai tromol. Dan pengaturan remnya juga pakai, braking juga pakai control unit. Kalau nggak percaya lihat nih itu informationnya nih, dia remnya udah pakai control unit. Kan ada ASR-nya, trailer control valve, kan. Oke. Errornya ada nggak nih kira-kira nih remnya nih? Kita lihat juga nih. Ini errornya. Oh nggak ada, berarti oke mobilnya. Kemudian kita balik lagi ke immobilizer. Tadi kan ada masalah tuh immobilizernya tuh, errornya tuh. Kita mau lihat nih, bisa kita iris nggak? Oh nggak ada error, ini udah seperti dihapus tadi. Nggak ada masalah. Kemudian kita langsung ke MTCO, tachograph. Karena udah nggak pakai tachograph, nggak pakai dummy ini. Nah, lihat ada nggak reading errornya? Oh ada, satu nih store errornya, power loss, ya kan? Kita bersihin dulu nih, reset ya guys. Continue. Oke, udah nol ya, nggak ada lagi masalah formnya. Kemudian ke fix, nah ini nyawanya di fix. Terus tadi selain fix tadi ada lagi tuh fix. Jadi mobil ini nyawanya di fix dan di DMCI dan immobilizer 3 nih, 1, 2, 3. Kalau di satu ini bermasalah, otomatis mobilnya nggak bakal bisa bener beres, alias nggak mau hidup. Ini nyawanya di mobil ini karena semua informasi ada di sini semuanya, yang ngatur semuanya. Dari semua data comply ECU. Nah ini kalian lihat ini, ada airbag nggak pakai, alarm no, axle momentum no, BBM yes, kemudian brake system ABS, terus kamera yes, nggak pakai kamera deh, tader no, gearbox tipe manual, dan seterusnya. Mau lihat nih ada nggak errornya nih, fixnya nih. Oke, nggak ada. Kita balik lagi ke DMCI. Kita mau cek calibration. Enggak. Kita masuk ke programming. Enggak juga. Kemudian masuk ke tadi udah otomatis performance sudah oke. Oke. Terus karena ini udah oke semuanya, ya kan? Ini kan saya pastikan lagi satu persatu lagi bahwa semuanya udah gak ada masalah lagi. Oke, kita programming deh, kita lihat dulu berarti basic software and parameters. Mungkin dia butuh remapping mungkin ya. Continue. Dia butuh waktu 5 menit untuk pastiin programmingnya, remapping.
Jadi ada keterangannya, cautionnya, kalau divingnya sampai mati, otomatis control unit engine-nya bakal rusak. Itu satu. Jadi selama kita melakukan namanya programming itu, pastikan power supply untuk laptopnya, kemudian baterai untuk unitnya juga harus kuat. Sekali dia interrupt, otomatis kita harus ganti control unit ataupun kita crack, minta passwordnya itu codingnya ke Jerman, ke DAF pusat. Jadi riskan. Jadi kalau emang nggak ngerti, belum paham familiar, nggak boleh otak-atik yang beginian. Bisa berabe, runyam, mobil nggak bisa hidup. Jadi saya nggak rekomendasi untuk yang nggak begitu tahu familiar caranya untuk pastiin programming basis softwarenya ini dilakukan orang lain gitu. Dan masih nungguin sampai complete 100%. Programming ini sebenarnya salah satu langkah di mana ibarat orang itu kita bersih-bersih rumah, dibersihin, dipel, ditata ulang lagi sehingga semua komponennya bisa back to normal lagi, di reset lagi gitu. Kalau HP itu reset factory setting. Kalau ini lebih ke arah ke bersihin sampah-sampah yang ada di memorinya control unit mesin maksudnya. Jadi kita tunggu udah complete 100%. Oke, please wait. Tunggu dulu. Jadi kalau disuruh nunggu dulu ya nunggu dulu, jangan ditek-atik. Diam-diam aja gitu kan. Suruh sabar gitu. Saya mulai. Oke. Do you want to restart? Following customer parameters, bla 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 bla. Oke, yes. Kita nggak merubah apapun di sini. Kita udah setel pabrik, yes. Tunggu dulu. Dia akan programming parameternya di restores, ditanam lagi dia. Setelah dibersihin ditanam ulang. Oke. Dan oke. Udah semuanya aja guys. Dari saya penjelasan masalah Oke, selesai.